Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah la nikmatul Islam wa liman afaqatul manima alhamdulillah alhamdulillah bi nikmatil tatimus sholihat. Jadi Mbak, saya mau ucapkan alhamdulillah bi nikmatil tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmatnya. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas setiap kondisi dan situasi. Gitu ya. Mbak ini datang ke saya, kondisinya cukup berat, so. Mudah-mudahan ini bagi para suami segala macam-macamnya menjadi pembelajaran ya. Jangan mudah meninggalkan tanggung jawab ini. Ingat ya, pertanggung jawabannya dunia dan akhirat nanti, apalagi udah punya anak. Nah, kalau saya tadi ya, untuk masalah pribadinya untuk seorang dia, ini saya bilang datang berobrol sedikit termehek-mehek mas. Saya bilang, Anda sholat termehek-mehek gara-gara itu kan seringan Anda sholat nangis segala macam-macamnya atau berdoa karena nangis ya, itu masalah. Gak bakal selesai masalah Anda. Hanya dengan nangis toh gak bakalan. Kenapa juga ya? Karena nangisnya bukan menyesali dosanya, tapi menyesali apa? Ya Allah, kok nasib saya seperti ini? Gak mungkin diterima. Percuma nangis. Paham aja. Makanya saya kalau orang datang nangis ngapain nangis? Dia nangis mungkin hampir 90% pasti karena kecewa gitu. Kok gini? Betul Pak? Karena saya nasib kok sial amat gitu, betul sih. Kok suami ninggalkan dia gitu, ninggalkan begitu aja kan? Ada kontak suami sekarang? Ke anak-anak nggak sama sekali. Udah berapa tahun? 7 bulan, nggak ada sama sekali ya. Nah sekarang biarin aja. Kalau mau tahu jawab yang penting apa? Gini loh, saya bisa bayangin ya, umur udah hampir berapa? 40 ada sekarang? Hah? 38. Anak berapa? Yang paling gede sekolah di mana? SMA 9. Pesantren satu kan ya? Pesantren di nomor 2 di Gorgo. Terus? Berhenti, gak menang usia 5 sama 4 tahun. Semuanya butuh duit, so bayangin. Kok gak kasihan sih? Loh, saya sih biasa aja kan, manusia kan masing-masing punya cobaannya. Orang gak lihat ininya. Dan makanya dia ikut pendamping, boleh tuh bilang. Gas berbayar doang, saya siap dampingin dia sampai dia bisa mandiri. Tapi saya minta syarat. Minta syaratnya dia selalu bahagia gitu. Kenapa? Saya tidak mau kalau dia mental miskin, minta dikasihani terus, mental fiktif terus, nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Percuma saya nolong orang yang sendiri bermental miskin, mental dikasihani, curhat sana curhat sini, curhat sama Allah, curhat pun sama Allah, nangis jangan, ya Allah nasib saya kok gini, jangan itu curhatnya. Ya Allah gini, saya ingetin ke kamu ya, Nabi Yunus masuk ditelan ikan paus ya, di antara kegelapan. Dia nyalahkan umatnya nggak? Kan dia meninggalkan umat tuh. Amolanya apa dicemplungin ditelan nasi ikan paus karena meninggalkan umatnya, ditugasin satu daerah dia pimpinan. Dia tidak nyalahkan umatnya, dia nyari jalan keluar, tidak nyari jalan keluar. Anda kan nyari jalan keluar kan, pengen itu. Kayak bisa nggak solusi ini disebutin ininya dari salah satu bank, utangnya 1,6, ini sertifikat atas nama dia, utangnya atas nama suaminya gitu. Dulu suaminya usaha travel segala macam-macam. Percuma nyari jalan keluar. Saya tanya, kalau Anda pikirin jalan keluar, dapat jalan keluar nggak caranya? Nggak dapat. Nah terus ya, utang 1,6 tahun, udah 2 tahun, 3 tahun ya. Tinggal berapa utang sekarang? 1,5 lagi. Saya tanya, kamu mampu kamu lunasi? Nggak mampu, ya udah nggak mampu. Jangan mau beralasan macam-macam. Saya selalu terus nyalakan suami, ngapain nyalakan suami? Suaminya nggak mau dihubungi bisa nggak saya tanya? Datang hubungi nggak? Kalau dia udah nggak boleh dihubungi, kamu mau hubungi siapa sekarang ini? Allah, udah. Ingat ya, datang ke saya nangis-nangis lagi, saya nggak mau terima. Ingat ya, kamu masih curhat mana-mana, saya nggak mau terima. Saya orangnya apa ya? Saya hanya mau nolong orang yang masih dibantu karena saya nggak punya banyak waktu. Kalau kamu sampai sekarang ini kamu udah kenal saya udah lama kan, baru saya repot sekarang. Harus sabar. Ke saya nggak bisa orang kepo yang ngomongin kepo susah ya. Emang susah orang janji juga susah. Ya. Nanti ya, kamu ngomong katanya mau kesini, saya langsung kesini. Kamu malah di sana. Saya nungguin, saya sabar nunggu bisa beberapa jam. Saya tanya sama bos saya kesini jarang. Hanya nungguin tamu, saya di sini. Nggak terus ya. Itu tapi apa? Ya harus sabar. Saya minta bayaran kamu? Enggak, saya ngarep enggak. Saya minta bayar dari Allah. Gitu ya. Paham maksudnya? Ya, jadi intinya gini. Percuma kamu nangis, sholat nangis, doa nangis, semua nangis. Kalau meratapi nasib doang gitu. Karena itu temannya iblis. Allah gak bakal nolong gitu. Kenapa? Kalau kamu, Allah tuh gini loh. Allah tuh bangga pada manusia, seorang manusia. Bagaimana Allah bangga dalam kasus bagaimana tuh hebatnya seorang muslim. Ketika dia kena musibah dia bersabar. Ketika dia pernah dengar kan? Ketika dia dapat senang dia bersyukur.
Itu supaya bahagia. Jadi nggak mau bahagia sekarang mulai saat ini? Di hadapan anak-anak nggak boleh nangis lagi. Siap? Oke. Makan dengan beras, asal ada nasi aja udah cukup. Siap nggak saya tanya? Sayur asem, sayur gimana? Ayo kita bareng. Siap nggak saya tanya? Hah? Tahu saya punya ibu angkat orang Cina itu. Saya punya ibu orang Cina, Chinese ya. 4 tahun ke 5 tahun dia cuma makan bubur. Padahal dia pendapatannya dia angkat 100.000 yang dia pakai 20.000, hanya 20% itu tuh untuk biaya sekolah, untuk biaya sampai dia 4 tahun tuh makan bubur kau. Paham ya? Kita nggak pernah. Orang Cina ngelakukan itu loh. Dan itu biasa aja, mami tuh. Orang nggak lihat tuh, saya tuh mami tuh 4 tahun ke 5 tahun. Makan padahal dia udah punya toko bangunan. Hebat loh. Jadi jangan merasa ketika makan nasi dengan sayur asam toh tiba-tiba kok makan cuma segini. Kamu lihat nanti, saya makan sini makan bareng anak-anak. Makan saya seadanya. Mereka masak semua. Nanti mesti. Jadi intinya gitu, harus seperti itu. Dan apapun kondisinya harus bahagia. Jangan jadi minta orang minta dikasihani terus oleh manusia. Minta dikasihani oleh. Nah kamu bisa ketemu saya seperti itu kan Allah, bukan karena kamu. Kamu nangis-nangis saya tanya, saya apa saya kawan India gitu. Nangis-nangis saya masuk ke mehek-mehek. Enggak, saya udah urusan. Siapa itu bahagia? Oke, pertama hanya minta pada Allah. Kedua harus bahagia. Ketiga harus sabar. Keempat jadi orang bodoh gitu. Karena biar yang pintar Allah yang ngurusin. Sekarang ini dia kaget bingung. Nanti gimana? Februari ini restart ya. Habis Februari. Terus kamu mikir mau kemana kan? Saya tanya kalau kamu pikir kamu sakit ya? Sakit siapa yang ngurusin anakmu? Maksudnya? Hah? Jangan coba. Saya memang keras ya, tapi saya mau maaf ya. Tapi memang harus kayak gini. Jangan sampai kemarin ada berita tuh di mana tuh? Ada tentara Malaysia nyemplung terjun. Dengar gak? Ada berita di Cianjur di mana? Nyawa hotel lantai 6 bunuh diri, anaknya 2 tahun, 2 bulan sama 2 tahun. Ngapain? Kayak main anak gitu loh. Gini loh, harusnya kamu berbahagia loh sekarang ini. Nah, kan aneh kan? Aneh gak? Aneh gak? Hah? Gila, masih ada apa? Kenapa coba? Kamu diingetin nama Allah. Kamu masih sehat, masih tidak terlalu tua, masih 40 tahun. Allah pasti ngurusin. Cicak aja Allah urusin. Ngapain kamu gak diurusin sama Allah? Diurusin. Yang penting apa? Jalan aja. Gak usah banyak mikir. Oh Februari gimana? Februari nanti. Teknisnya gampang, saya akan dampingi. Sampai pengadilan, insya Allah kamu masih bisa nempatin 5 tahun lagi. Masa 5 tahun gak bisa ngumpulin ini? Nggak terus ya? Kan bayar 2 juta ke sana, bayar aja nggak apa-apa kalau ngomong. Sisanya ada 5 juta, tadi kamu ada 3 juta tabung itu. Dan saya ingin lihat mana tabung kamu tiap bulannya itu. Siapa yang ngasih tahu? Oke, 3 juta. Kenapa? Kalau kamu mau urusin, saya urusin kamu. Tapi intinya satu ya, saya minta itu hanya karena Allah semua. Ngerti ya? Dan ke saya pun tidak perlu cerita panjang-panjang. Kemarin dia diproses cerai sekarang ini. Nah ini masalahnya kan gini. Ini masalah utang 1,6, 31,5, aset atas nama kamu, pinjaman sama suami tidak tanggung jawab, nggak datang lagi. Sekarang suami lanjutkan proses cerai, selesaikan prosesnya dulu. Kalau seandainya susah, yang saya kan nggak terima, kau sadarkan diri kalau saya. Mau kamu yang salah, mau kamu yang salah, nggak usah. Suami minta saya biarin aja. Saya tanya, orang minta kamu, saya tanya. Ini tekniknya Gus Dur presiden untuk dimaki-maki sama orang. Ada asistennya. Kalau Gus Dur zaman suatu mati sama orang. Itu apa? Gus Dur diam aja, dimaki-maki dia. Goblok Gus Dur, dia diam aja. Ajudan yang mau lawan diam semua. Selesai bicara ya udah. Capek 1 jam ngomong capek nggak? Capek pergi kan dia. Terus tanya ajudannya, Gus, kenapa nggak ngelawan atau kebantah? Kok diam aja? Nggak apa-apain? Ya kalau orang itu memberi saya suatu bingkisan, saya tidak terima. Pemberian bingkisan itu milik siapa? Kamu ngasihin ke saya, terus saya nggak terima, saya diam aja. Ini punya siapa? Punya kamu kan? Ya udah. Kamu tahu kan kondisinya. Dan setiap perbuatan kamu pasti bertanggung jawab dunia akhirat. Kalau dia bohong, ya udah biarin. Gak usah kita ngerasa menang. Mulai saat ini bisa nggak kamu ngelapasin ngerasa menang? Supaya kita jadi orang bodoh. Mau dianiaya orang nggak apa-apa. Saya tanya, apa Allah menganiaya kamu? Enggak pernah Allah menganiaya kita. Seluruh kode-kodarnya baik. Termasuk sekarang kamu kena gini pun, itu bersyukur. Ngerti maksudnya? Harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Ya kamu diingatin sama Allah. Sekarang masih muda, masih kuat, sekarang masih bisa nahan. Berarti Allah percaya sama kamu. Nggak masalah, jangan 4-10 masih nggak masalah. Masalah nggak kamu punya anak 10? Nggak masalah, kan Allah yang bayarin katanya. Selama ini kamu jalan-jalan aja, tapi berat semampunya.
Paham maksudnya? Anak pun begini loh. Kayak pesannya saya kuliah, banyak orang nggak kuliah jadi orang hebat semua. Nanti kalau lulus kuliah, yang penting akhlak yang kuat kan. Jangan gengsi-gengsian lagi. Paham maksudnya? Anak ajarkan usaha ini loh. Kenalkan usaha anak SMA segala macam, suruh dia bantuin juga segala macam-macam. Kasih pengertian seperti ini. Kita ini orang tua semua. Kasih semangat, kayak saya kasih semangat kamu. Kita ini anak yang pertama laki perempuan. Yang kedua, kasih semangat semua. Kasih ini kehidupan. Gak usah nyeluh. Mama diginiin, gak usah benci papanya. Kenapa? Urusannya itu. Karena itu biar gimana pun gak ada mantan anak. Gitu ya. Jadi jangan memprovokasi papamu jahat. Gak usah. Ngapain? Nah, kalau nggak pernah ya nggak apa. Kami ingat ya, nggak boleh nangis loh. Nangis saya selesai sama saya. Nanti ya, karena saya tidak mau ini. Kalau kamu nangis, merenung nasib segala macam-macam, seolah paling dikasih, minta dikasih, apalagi minta dikasih saya. Demi Allah, saya nggak mau, nggak bakal mau. Kenapa? Itu temannya iblis gitu. Iblis tuh senang lihat manusia yang apa, yang tidak bahagia gitu. Jadi syaratnya satu, kalau mau lunas harus bahagia. Ketika kena hutang terjadi nggak bisa lepas semuanya, harus bahagia. Kenapa? Masih dikasih kesehatan. Itu modal terbesar. Jangan merasa tidak beruntung. Kedua, paling utama kelima, jangan merasa tidak beruntung. Kamu orang kaya, karena Allah tuh maha kaya gitu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi gitu. Paham nggak? Siap seperti itu? Hah? Ingat ya, ketika ini kita jalan semua, kamu harus bantu apapun, memudahkan, bantu saya, bantu siapa untuk kehidupannya kamu. Nanti harusnya, dan harus fokus semuanya dulu. Paham ya? Urusan kalau bisa selesaikan di roadmap-nya adalah apa pertama. Ini kalau kita harus ngerti roadmap-nya. Masalahnya selesaikan dulu urusannya dengan suaminya dulu. Ya. Itu ya. Kalau mau urusin sekarang tahajud Allah, ya malam ya Allah, aku minta keputusan kamu apa terus itu enggak. Kalau seorang udah nggak mau kumpul, kalau dia nyadari kamu bisa ya itu karena nilai ta'ala. Kalau enggak ya udah biarin. Karena kalau nggak selesai masalahnya, gantung terus. Kamu tidak bisa menyelesaikan barang. Percuma kamu punya 500 juta, bayar ini cuma percuma itu. Ngingetin suami wajib dulu. Kamu punya kewajiban loh, boleh setengah-setengah atau gimana untuk anakmu. Kalau nggak mau ya udah. Jadi kita hanya ingetin kewajibannya. Kalau kayak minta mau, biar Allah yang tanggung jawab untuk ibu kamu. Tanya burung ya, burung pun kasih makan nggak mau. Berangkat pagi-pagi pulang sore, dia nggak ngerti rezeki ini. Yang penting terbang kamu, yang penting buka. Tiap hari nggak usah mikir, buka toko, diam, baca Al-Fatihah, sholawat. Ya Allah berikan saya rezeki yang banyak hari. Aku minta padamu ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul Allah mudahkan segala usaha. Amin. Karena sulit itu datang dari Maha Mudahkan. Allahumma fini dalikan harami wa fini wa apa itu doa itu? Baca di Google di mana? Allahumma fini, Allahumma fini. Coba Allahumma fini, ikut saya. Allahumma fini dihalalika an harami wa fini difadlika amal siwa. Ya Allah, anugerahkan rezeki yang halal pada kami ya Allah, sehingga terhindar dari yang haram, dan jadikanlah aku hanya bergantung padamu. Dahsyat keduanya, dahsyat itu semua. Yakin kamu sekarang? Hah? Mau jadi pejuangnya SKDA? Hah? Mau habis-habisan? Nah, kalau kamu habis-habisan saya akan bantu. Pendampingan, nah ini loh ya, di pendampingan kita bukan hanya nggak punya, cuma saya bisa bantu cuma satu bulan, cuma 1-2 orang aja, nggak bisa lebih. Kenapa? Kan berat ininya. Sisanya kamu nggak usah mikir dulu, biar Allah yang jalankan. Ini jalankan, nggak usah mikir apa, nggak usah berprasangka dulu. Sebelum kejadian, tidak usah mikir yang lain. Bapak juga sama, bapak diancam gini, biarin aja, selesai. Ini bapak baru pulang balik. Selesaikan, bebas satu sertifikat dengan duit kagak, padahal masalah yang lebih rumit daripada bank. Bisa ada tuntutan, bisa macam-macam, bla bla. Selesai. Yang penting apa? Ikhlas, bahagia, syukur. Tanpa keluar duit selesai. Hanya waktu 2 jam aja, datang 2 jam selesai, tanda tangan. Tidak akan saling menuntut. Balik sertifikatnya, udah selesai. Padahal kalau kesinggung, gara-gara 10 juta mungkin gara-gara 100 juta, apalagi nilainya gede, ratusan juta. Bapak rugi kehilangan duit? Enggak. Kenapa? Bayangin ya. Sekarang jumlah air di dalam bumi ini berkurang apa enggak katanya? Enggak kan? Jumlah udara berkurang apa enggak? Uang juga beredar dari kamu, lari ke dia, muter ke kamu lagi muter terus. Rezeki kita sama, kamu 200 juta hilang, muter nanti balik lagi kan? Mungkin baliknya bukan 200, kalau karena mau hilang berarti 400 juta atau 500 juta atau 800 juta atau 1 miliar atau 8 miliar. Bisa nggak caranya? Kamu kehilangan rupa pun, rupa itu bukan milik kamu, toh kalau mau mati mau gak dibawa, betul apa enggak? Jangan cinta sama rupa segala macam-macam. Paham ya? Siapa seperti itu?
saya butuh ini. Jadi ini pembelajaran. Gak apa-apa saya gini kan supaya jadi, kenapa kamu harus bantu orang gitu selama Jauh. ya jadi bantu orang dalam arti apa? Masalah saya orang kadang-kadang ya banyak orang yang mau, kamu pernah kepikiran untuk bunuh diri? Alhamdulillah banyak orang berpikir untuk bunuh diri kalau ada kayak kamu. Ya banyak ya. Kau sadarkan orang supaya kita bunuh diri. Saya kamu ada bunuh diri gara-gara utang, apalagi utang pinjol. Jangan utang-utang lain. Punya kartu kredit ya sekarang? Tapi saya sudah mulai dari. Gak usah bayar pinjolnya, bayar lagi, tutupin, saya nggak mau bayar lagi, nih, kasih ke dia. Nanti ya, nego, sekarang kartu kredit dapat, nego pelunasan aja. Gak usah bayar lagi, gak usah pakai lagi. Buat saya 15 tahun nggak pakai. Udah nggak pakai. Bukan nggak pakai, tutup langsung. Gak usah bayar dulu, suruh dia datang, hina dia nggak apa-apa, cari berkah aja. Nego kan segala macam-macam. Jangan bayar bunga-bunganya lagi. Nanti bisa. Uang yang sisanya lebih yang pakai fokus sekarang nih, tabung supaya kamu bisa tempat tinggal lagi, tempat usaha lagi. Paham maksud saya? Paham nggak maksudnya? Ini saksinya, ini ada Bu Siti. Saya beli ruko ini, Bu Siti, betul nggak saya beli ruko ini tanpa ada duit awalnya? Iya, Pak. Hah? Iya. Coba speak. Ini saksinya, biar tahu. Nih. Ini Mbak Siti kenalin, namanya Nova. Bu Siti ini. Mbak Siti, ingat nggak ketika kita beli ruko ini saya disakiti? Saya ruko di sana ketipu itu loh. Iya. Nah, sama si pemuda Chinese dulu, pengusaha Chinese dulu. Anak Malaysia ini ibu saya. Ya Allah, dia 27 tahun ibu saya pengusaha udah lama. Saya sakit hati? Enggak. Terakhirnya enggak. Ya Allah, saya berdoa ya Allah. Saya udah 2 kali ya Allah. Pertama kontrak di Sunset Road. 30 juta menjadi 300 juta. Minta 5 tahun. 200 juta minta 5 tahun. Naiknya kalau naik 30 juta, 50 juta kan wajar ya 60 juta. Ini langsung 200 juta gitu. 200 300 juta. Terus kontrak di sini karena di sana kan tempatnya strategis. Kontrak di sini udah bayar segala macam, tinggal saya mau bayar terakhir beralasan orangnya dilama-lamain. Pas mau bayar katanya udah lewat waktunya. Ini apa? Keluar. Padahal kita udah renovasi, udah macam-macam, sakit hati. Saya sakit nggak? Minta mau. Terus minta ya Allah, saya pengen ruko, tapi saya nggak mau ini lagi. Tidak mau kontrak lagi ya Allah. Terus saya pengen juga satu lagi ya Allah, di tempat yang strategis ya Allah, yang orang konsumen itu datang dulu. Karena saya nggak punya sales kan, orang datang sini ke sini. Karena strategis. Mahal nggak penting? Mahal. Sebelahnya juga sama. Saya beli sebelah karena ketipu pasti dia betul kan. Jadi jangan berpikir ketika kita kena musibah itu musibah, enggak. Saya melek-melek ditipu anak SD loh. Ini anak SD nih. Nggak lulus sekolah ya? Sekolah. Orang sini. Nggak bisa baca tulis. Madeo gablor ya? Dia gablor. Dia ngomong cerita macam-macam. Ternyata tanahnya bukan di sini, ternyata punya wakil gubernur juga. Tiba-tiba Sudikerta ke sini, betul nggak sih? Iya, Sudikerta. Saya bilang, kalau orang lain beli mungkin susah buat jembatan. Kalau Sudikerta kan bisa, itu kan susah aja karena jembatan lagi kan, itu apa? Sudikerta kan bisa. Gitu. Ternyata apa? Alhamdulillah beli juga. Ternyata nggak mahal juga. Kalau anggaplah rugi 75-100 juta gitu. Dapat diskon malah banyak, lebih murah dia jual ke saya. Itu maksudnya. Jadi, dan saya punya uang, nggak punya uang, jangan selesai sendiri. Kamu lihat di depan betul sih, rumah ibu ini jual loh, lihat ada tulisan. Biarin aja, dulu saya beli ini, saya pengennya, saya naik sama Allah, ya Allah yang ini laku, kalau laku kan dapat gede nih, 7 miliar. Kan utang saya tinggal sekarang 4 miliar kan ketutup ya. Sekarang nggak semua saya jual. 20 rumah saya ambil saya rumah ini jual, apa biarin aja. Ada harga diri nggak? Usah ada harga diri. Siap nggak saya beli? Hah? Paham maksudnya? Jadi harus strong jadi orang itu, ingat ya. Saya tidak mau kamu datang sini nangis nggak mau. Karena curhatnya kamu itu ibaratnya membuka aib sehingga ketidakikhlasan ada, ketidakbahagiaan ada. Akhirnya apa? Saya berteman dengan iblis. Kenapa saya berteman dengan setan dan iblis atau dengan teman-temannya iblis? Nanti ya, jadi saya berteman dengan musuh dan semua. Paham maksudnya? Oke. Besok kalau udah habis mikir nggak maksudnya? Mikir lagi, nggak usah urusan Allah itu sih biarin aja. Habis nggak mampu bayar nanti tekniknya saya bilang ya. Paham ya? Kalau nggak itu aja yang harus dilakukan. Jadi buka sekarang ya, setiap buka pintu kamu laporkan pertama Al-Fatihah, istighfar yang banyak. Buka istighfar yang banyak itu sholat Nabi 10-10 lah, terus baca Al-Fatihah 7 kali. Habis Al-Fatihah kamu baca tadi Allah mafini bialalika narami wa bini wa dikalam siwa. Itu juga. Paham sih? Ya, apalagi doanya supaya kamu diberkahi. Begitu gak usah pikir gimana urusan saya dan anak-anak engkau yang ngurus semua itu. Jadi orang lemah dan bodoh di hadapan Allah. Jangan merasa sok kuat. Kalau merasa sok kuat ya susah.
Jangan banyak keinginan gitu. Saya makan apa adanya, Bu Siti orang masak ini. Ini tukang masak ini saya ini. Ya ini ya. Hah? Iya. Nah, santai aja ya. Ya, makan apa aja. Hah? Gak usah banyak mikir. Hah? Iya. Bisa? Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Berarti yang suami saya sekarang masih nunggu yang apa namanya mahkamah agung itu kan kasasi katanya pengacaranya sih sampai dengan 2 tahun gitu. Nah kan tinggal cuma nunggu aja gitu. Karena Terserah kamu putusannya. Kalau saya percepat aja. Udah saya setuju dah cerai kalau memang gimana. Tapi istihara dulu ya, saya ngomong dulu. Kamu istihara dulu sama Allah sekarang ini malam-malam, ya Allah kalau memang dia suami saya disuruh dia kembali, ya Allah. Saya minta namanya kan udah dapat, kita tahajud bareng. Saya sih kalau dia bisa bertanggung jawab syukur. Kenapa? Kita kasih seputar. Tapi kalau enggak ya kamu urusin lah sama Allah. Istihara tiap hari kalau bisa. Atau pas duha, ya Allah berikan saya suami, ya Allah. Kalau suami ini memang terbaik bagi saya, ya Allah, jadikan dia imam yang baik, ya Allah. Kembalikan kepada saya kemauan saya. Ngerti ya? Ngerti ya? Kalau memang kamu yakin suami kamu baik, ya udah gitu. Terus kedua, besok lagi, gak usah nyalain, oh suami saya gini, saya udah berbuat bakti. Gini loh, ada orang, kenapa wanita itu bahagia terus dulu? Kenapa? Sandra Dewi apa? Saya hanya menjalankan kewajiban saya tidak menuntut hak saya. Karena orang kan, oh saya udah melakukan ini, saya udah paling hebat, paling cewek yang paling bagus gitu, segala macam. Mas tuh beruntung, gak usah gitu. Istri saya, mau dia cerewet saya juga peduli. Yang penting dia ngelempar saya aja. Yang penting dia mau sholat terus saya udah bahagia gitu. Dia mau belajar ngaji, bonus gitu. Saya nggak mikir kok cewek lain lebih cantik, ngapain? Gak bakal bahagia kalau gitu caranya. Jadi pasti bahagia, yang penting ya seperti itu. Kamu juga suami, yang penting dia bisa balik ya udah syukur. Yang penting dia kasih jajan udah syukur. Maksudnya. Sekarang kalau jadi pembelajaran gitu. Jadi suami pun harus dipelihara gitu, harus dirawat ininya. Jangan ini gara-gara perempuan, kamu kan nyalahin gara-gara perempuan itu pakai apa? Dukun gitu. Hah? Gak usah, biarin aja, gak ada urusan. Apa yang percaya gitu? Itu katanya, betul enggak? Katanya kan? Ya udah biarin. Allah. Tidak akan terjadi suatu kejadian sekecil apapun kalau tanpa izin Allah. Setuju apa enggak setuju? Ya udah, selesai. Ikhlasin aja, ridoin. Ya Allah aku ridho gitu. Doanya, ya Allah aku ridho, ya Allah. Sebutin, ya Allah atas segala ketetapan kodo-kodarmu, ya Allah. Gitu. Dan aku mohon ampunanmu, ya Allah. Yang aku harapkan, saya tanya, Allah tuh nerima kamu itu karena ampunan apa karena hebatnya ibadahmu? Karena ibadahmu. Saya tanya, kamu sholat ngefek gak mau? Ngefek maksudnya. Ibadah sholat itu buat kita, semua buat kita, ya Allah. Saya sholat tambah lama, tambah melawur, mikir macam-macam, tambah lengkap ceritanya kadang-kadang. Oh jamaah, umpamanya banyak, terus banyak yang kita harap ampunan gitu. Kayak Nabi Yunus dia nggak mikir jalan keluar kemana ya. Kalau dia nyari jalan keluar, gak bakalan dia keluar dari mulut ini. Dia akan selamanya di situ. Dia akan nyalahkan umatnya. Kalau dia nyalahkan umatnya, dia gak bakalan keluar sampai akhir kiamat tuh. Tapi karena, makanya ikan buas itu katanya masih hidup katanya. Nah, dia cuma satu, ya Allah. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau kamu sedih jadi pas dipikir merenungi, jangan ya Allah kok pedih amat, saya ikhlas. Yang penting saya masih bisa hidup, bisa makan, bisa sehat. Kamu sehat kan, ya udah sehat nih mati. Paham? Udah puas sekarang? Setiap datang, setiap jalan, jadi saya paling beruntung, manusia paling beruntung. Nah kalau melangkah 3 langkah tarik nafas, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, jikiran dalam hati. Insya Allah kalau memang suami baik dia akan baik, kalau enggak kamu akan dicari lagi. Kalau enggak juga kamu akan dikuatkan sama Allah, dikayakan sama Allah. Kalau keluarga juga anak-anakmu jadi anak-anak hebat semua. Ngerti maksudnya? Tapi mulai sekarang dengan anak belajar untuk diajarin semuanya dulu. Nah, ibu gini, dengerin baik-baik, teringat dengan halus. Ibu ikhlas dengan kondisi apapun, tapi mohon ibu bantu. Jangan sampai dulu perjalanan. Nah, khusus dari kamu, saya sampai bawa anak saya dulu. Saya bawa karena dia kadang-kadang tadi saya bawa. Itu seriusnya. Dan saya sebenarnya dia juga nikmati itu dengan main-mainnya, dengan ikhlasnya. Itu sebahagia itu dengan kondisi apapun. Bisa nggak seperti itu? Dan kamu tadi telat datang, saya malah enggak. Biasa-biasa aja, bahagia.
mau kamu marah mau kamu marah, mau saya kalau saya marah gak ada gunanya saya bantu kamu. Kenapa? Yang ada lebih baik kamu bahagia terus kan. Jadi kondisi suka nggak suka saya tetap ridho. Udah selesai. Demikian dari saya. Kalau salah saya banyak salah. Kita doakan ya. Ibu siapa namanya? Binti Masbun ya. Kita baca. Hah? Masbur ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tu'minu jami'u awali wa akhir wa taqbilana bi ajrin hajat wa qiyamah bi ajrin syai'at wa taqawna illa indaka radat wa tubalikuna bi aqsa yakin jami'u halat hidayat wa barakatuh wa ala sallallahu tasira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah maghfir dan haram wa anna ya Allah anugerahkan pada Ibu Nova ini ya Allah, termasuk anak-anaknya ya Allah, rezeki yang halal yang banyak ya Allah, sehingga terhindar dari yang haram ya Allah, dan jadikan lagi hanya bergantung padamu ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul jazaa sahlan ya Allah. Mudahkanlah segala urusan Ibu Nova ini dan keluarganya ya Allah dan anak-anaknya ya Allah. Sehingga kesulitan-kesulitan darimu ya Allah, maka mudahkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, sekiranya suaminya memang baik ya Allah dan bisa menjadi imam yang baik ya Allah, kembali kepada dia ya Allah dan anak-anaknya ya Allah. Selamatkan suaminya ya Allah, jadi suami yang baik ya Allah. Kalau Allah ya Allah, berikan adab yang lebih baik daripada dia ya Allah. Kau mampu ngasih bagaimana ya Allah, jadikanlah dia hanya bukan kepada dia ya Allah. Rabbana la tuzigh ya Rabbi habib ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiyud du'a. Ya Allah, ya Rabbi habib ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiyud du'a. Ya Rabbi habib ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiyud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian yang saya, kalau salah saya bagi salahnya, bukan salah kalau berada di dalam keuangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.